Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Amroy. Di sini saya akan menyajikan suatu topik yang berjudul singularitas fungsi kompleks. Sebelum kita masuk ke singularitas fungsi kompleks, kita harus tahu apa itu fungsi kompleks. Misalkan, S adalah suatu himpunan bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks ini adalah sistem bilangan yang memuat bilangan real dan bilangan imajiner. Sebuah fungsi kompleks F adalah suatu aturan yang memetakan atau menghubungkan setiap bilangan kompleks Z di dalam himpunan S dengan tepat satu bilangan kompleks lainnya yang kita sebut W. Secara matematis, fungsi ini dapat dituliskan sebagai W sama dengan FZ, di mana Z sama dengan X tambah IY adalah variabel bebas input berupa titik di bilangan kompleks. W sama dengan U tambah IV adalah variabel terikat, di mana hasil pemetaan berupa titik di bidang kompleks. Di sini kita lihat X dan U itu merupakan bidang real dan Y dan V adalah bidang imajiner. Ketika kita mendefinisikan fungsi W sama dengan FZ, kita mengasumsikan bahwa fungsi dapat menghasilkan nilai W di daerah S ini. Daerah di mana fungsi ini bekerja dengan sangat baik, mulus, dan memiliki turunan disebut sebagai daerah keanalitikan fungsi. Kita akan melihat singularitas fungsi kompleks ini berdasarkan dari daerah keanalitikan fungsi. Suatu fungsi kompleks F dikatakan analitik pada titik Z0 jika fungsi tersebut memiliki turunan pada setiap titik di sekitar Z0. Jika fungsi F tidak analitik pada titik Z0, namun fungsi tersebut analitik pada beberapa titik di setiap lingkungan Z0, maka titik Z0 ini disebut titik singular atau singularitas dari F. Untuk menggambarkan singularitas ini, kita akan melihat dari ilustrasi berikut. Bayangkan kita sedang berkendara di jalan tol yang sangat panjang, lurus, dan aspalnya mulus. Tiba-tiba ada lubang besar yang membuat kita tidak bisa lewat. Jalan yang mulus ini kita sebut sebagai fungsi yang analitik, dan lubang yang besar ini kita sebut sebagai titik singular atau singularitas. Ada dua jenis dari titik singular ini, yaitu titik singular terisolasi dan titik singular tidak terisolasi. Titik singular terisolasi yaitu suatu titik singular di mana tidak ada titik singular lain di dalam setiap lingkungan atau daerah sekitar di titik tersebut. Sementara titik singular tidak terisolasi yaitu suatu titik singular di mana di dalam setiap lingkungan daerah sekitar titik tersebut memuat setidaknya satu titik singular lainnya. Untuk menggambarkan kedua jenis titik singular ini, kita akan melihat dari ilustrasi berikut. Pada titik singular terisolasi, kita membayangkan bahwa kita sedang berkendara di jalan tol yang sangat panjang, lurus, dan aspalnya mulus. Tiba-tiba ada satu lubang besar yang membuat kita tidak bisa lewat. Namun setelah kita berhasil melewati lubang tersebut, jalan ke depannya kembali mulus total sampai ujung. Pada titik singular tidak terisolasi, kita membayangkan pada jalan raya yang berbeda. Pada perjalanan awal jalannya mulus, namun ketika kita berkendara lebih jauh, jalannya semakin rusak. Di sini kita akan fokus pada titik singular terisolasi. Titik singular terisolasi ini ada tiga jenis, yaitu removable, pole atau kutub, dan esensial. Sebuah titik singular terisolasi Z0 disebut removable jika fungsi Fz tidak terdefinisi di Z0, tetapi kita dapat didefinisikan ulang di titik tersebut sehingga menjadi kontinu dan analitik. Sebuah titik singular terisolasi Z0 disebut pole jika nilai mutlak dari Fz menuju tak hingga ketika Z bergerak mendekati Z0 dari arah manapun. Sebuah titik singular terisolasi Z0 disebut esensial jika titik tersebut bukan merupakan removable dan juga bukan merupakan pole. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terkait deret Laurent. Deret Laurent untuk fungsi kompleks F di sekitar titik Z0 dirumuskan dengan
Seperti yang telah kita lihat, deret Laurent terbagi jadi dua, yaitu bagian analitik dan bagian utama. Pada bagian analitik, suku berbangkat positif atau 0, sementara bagian utama suku berbangkat negatif. Kita akan bekerja pada bagian utama, yaitu bagian suku berbangkat negatif untuk mengetahui titik singular jenis-jenis titik singular terisolasi ini. Titik singular removable. Kita akan melihat berdasarkan dari dua hal, yaitu karakteristik limit dan sifat deret Laurent. Pada karakteristik limit, nilai limit fungsi pada titik singular removable ada dan berhingga atau konstan ketika mendekati Z0. Limit Z menuju Z0 Fz sama dengan L. Pada sifat deret Laurent, bagian utama dari deret Laurentnya tidak ada. Artinya nilai koefisien Bn sama dengan 0 untuk semua n sama dengan 1, 2, 3, dan seterusnya. Titik singular pole atau kutub. Karakteristik limitnya yaitu limit fungsi berhingga tak hingga ketika mendekati titik Z0. Limit Z menuju Z0 Fz sama dengan tak hingga. Sifat deret Laurentnya, bagian utama dari deret Laurent memiliki suku pangkat negatif yang terbatas, berhenti di indeks tertentu. Jika suku pangkat negatif tertinggi adalah n sama dengan m, maka Z0 disebut kutub ORDM. Titik singular esensial. Karakteristik limitnya yaitu nilai limit fungsi ketika mendekati Z0 tidak ada dan tidak menuju tak hingga juga. Nilainya berosilasi tanpa batas. Limit Z menuju Z0 Fz tidak ada atau tidak terdefinisi. Sifat deret Laurentnya, bagian utama dari deret Laurentnya memiliki suku pangkat negatif yang tak berhingga banyaknya. Koefisien Bn tidak sama dengan 0 untuk jumlah indeks n yang tidak terbatas. Sebagai perbandingan dari ketiga jenis titik singular terisolasi, dapat kita lihat dari tabel berikut. Pada jenis singular removable, perilaku nilai limitnya ada berupa bilangan konstan L, jumlah pangkat negatif atau deret Laurentnya yaitu 0, tidak ada. Pada jenis singular pole atau kutub, perilaku nilai limitnya menuju tak hingga, dan jumlah suku pangkat negatif deret Laurentnya berhingga, berhenti di ORDM. Jenis singular esensial, perilaku nilai limitnya tidak ada atau berosilasi, dan jumlah suku pangkat negatif deret Laurentnya tak berhingga banyaknya. Untuk lebih jelas, kita akan melihat dari contoh berikut. Identifikasi jenis titik singular dari fungsi berikut pada titik Z0 sama dengan 0. Fz sama dengan 1 kurang cos Z per Z kuadrat. Untuk mengetahui jenis titik singular dari fungsi ini, kita akan menggunakan dua cara, yaitu menggunakan limit dan menggunakan deret Laurent. Pertama, kita akan menggunakan limit. Kita substitusi langsung titik Z0 sama dengan 0 ini ke dalam fungsi Fz, sehingga kita peroleh 1 kurang cos 0 per 0 kuadrat sama dengan 1 kurang 1 per 0 kuadrat sama dengan 0 per 0, di mana 0 per 0 ini adalah bentuk tak tentu. Karena substitusi langsung menghasilkan bentuk tak tentu, kita akan menggunakan aturan L'Hopital untuk fungsi ini. Jadi kita peroleh limit Z menuju 0 sin Z per 2Z. Kita substitusi lagi, kita masih peroleh 0 per 0. Kita gunakan aturan L'Hopital lagi, kita peroleh limit Z menuju 0 cos Z per 2. Kita substitusi, kita peroleh cos 0 per 2 sama dengan 1 per 2. Karena nilai limit ada dan berhingga, di mana L sama dengan 1 per 2, maka titik ini dapat kita sebut sebagai removable singularity. Sekarang kita akan lihat dari deret Laurent. Sebelum itu kita harus mengetahui ekspansi deret Maclaurin untuk cos Z, di mana cos Z sama dengan 1 dikurang Z kuadrat per 2 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 4 faktorial dikurang Z pangkat 6 per 6 faktorial ditambah dan seterusnya. Kita substitusikan nilai cos Z ini ke fungsi Fz, sehingga kita peroleh hasil akhir 1 per 2 faktorial dikurang Z kuadrat per 4 faktorial ditambah Z pangkat 4 per 6 faktorial dan seterusnya. Kita akan melihat dari hasil akhirnya saja.
kita dapat lihat bahwa tidak ada suku yang memiliki variabel Z di penyebut, di mana jika variabel Z di penyebut ini memiliki pangkat negatif. Karena bagian utama dereknya bernilai 0, terbukti secara formal bahwa titik Z sama dengan 0 adalah removable singularity. Sekian penyampaian topik singularitas fungsi kompleks dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah dalam penyampaian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.